Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Kembali kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran IPS masih dengan KD 3.2 untuk tingkat SMP kelas 8 dengan submateri pluralitas masyarakat Indonesia. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dengan lancar dan bermakna. Akan tetapi, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke Ananda, setelah berdoa kita akan langsung pada pembelajaran kita hari ini. Materi kita kali ini judulnya Pluralitas Masyarakat Indonesia. Kita akan membahas mengenai konsep pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, silahkan Ananda amati gambar-gambar yang Ibu tayangkan berikut ini. Nah, dari gambar yang Ibu tayangkan, Ananda pasti melihat perbedaan dari masing-masing gambar. Ternyata masyarakat Indonesia itu beragam, baik suku bangsanya, agama, begitu juga dengan pekerjaannya. Nah, itulah Indonesia, pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, dari gambar ini Ananda kira-kira sudah bisa menerka belum apa itu pluralitas bangsa Indonesia? Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu pengertian pluralitas tersebut. Kata pluralitas dalam KBBI ada dua kata yang ditemukan, yaitu plural dan pluralis. Istilah pluralitas juga bermakna kenyataan atau fakta bahwa terdapat keanekaragaman. Misalnya, terdapat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, ras, budaya, dan agama. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang memiliki keragaman kelompok sosial berdasarkan pada perbedaan suku bangsa, budaya, bahasa, agama, adat istiadat, dan yang lainnya. Keanekaragaman atau kemajemukan masyarakat Indonesia ini sering disebut juga dengan pluralitas. Kata pluralitas sebenarnya diambil dari bahasa Inggris, yaitu plural, yang berarti bentuk jamak. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kata pluralitas diartikan memiliki sifat majemuk. Istilah pluralitas juga bermakna kenyataan atau fakta bahwa terdapat keanekaragaman atau kemajemukan masyarakat, seperti yang Ananda lihat dalam gambar Ibu yang di samping. Nah, di sana ada bermacam tempat ibadah, kemudian terdapat berbagai-bagai suku bangsa. Nah, itulah Indonesia. Tapi apakah hal ini akan menjadikan Indonesia menjadi pecah belah? Tentu tidak. Malah, keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kekayaan yang tak terhingga bagi bangsa Indonesia. Kita bersatu karena kita beragam. Inilah keunikan dari bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat pengikat pluralitas di Indonesia. Oke, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Yang ketiga, semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tentu Ananda sudah paham bukan makna dari semboyan ini? Meskipun kita berbeda, kita tetap satu. Apa yang menyatukan kita? Ya, ini poin yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan landasan yuridis pluralitas di Indonesia. Landasan yuridis yang dimaksud adalah landasan hukum di mana masyarakat Indonesia yang berbeda-beda ini tidak akan menjadikannya saling berpecah belah, tetapi ada yang mengaturnya. Tidak akan ada seseorang atau satu kelompok merasa dirinya lebih baik dari kelompok lain. Tidak ada pekerjaan merasa pekerjaannya lebih baik dari kelompok lain. Kemudian begitu juga dengan agama. Tidak ada yang merasa agamanya paling benar sementara agama lain adalah salah. Nah, ini gunanya ada landasan yuridis dari pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama, pasal 18B ayat 2.
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian ada pasal 28 poin E, di mana ayat 1-nya menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Sementara ayat 2-nya menjelaskan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, mengatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya, kita lihat lagi pasal 28I. Ayat 2, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Kemudian, di ayat 3-nya menjelaskan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Oke, kita lanjutkan dengan pasal 29. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian kita lanjutkan dengan pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ayat 2-nya menjelaskan dengan menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oke Ananda, demikianlah materi kita untuk hari ini tentang konsep pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi yang penting Ananda pahami bahwasanya kemajemukan keberagaman masyarakat Indonesia bukanlah menjadi pembeda bagi masyarakat Indonesia. Justru itu merupakan aset kekayaan dari bangsa Indonesia yang beragam ini. Semoga kita tetap selalu memaknai bahwa setiap orang memang berbeda, tetapi kita tetap satu di bawah satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikian materinya. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.